Asani yang kedua, iku al khalafu. Khalaf itu ya jadi bersumpah fil wa'di ing dalam janji. Fa iyyaka an ta'udza bisyai'in. Ingatlah, hati-hatilah engkau jangan membiasakan sesuatu, wala tafi bihi, dan tidak mengadakan sesuatu. Artinya mengada-ngada meskipun barang itu tidak ada, atau mengtiada-tiadakan padahal barang itu ada, meskipun dalam kondisi guyonan. Karena kebiasaan guyon sih sambil berbohong-bohongan begitu, nanti dikhawatirkan akan pada saat serius juga bohong juga ya, gitu. Pada saat mesti harus bersikap serius akan jadi bohong. Contohnya begini, ini cerita lagi, ini cerita inspirasi gini. Ada anak-anak pengembala kafir, gitu. Ketika sudah asik main di tanah lapang tempat mereka bermain bergembala kafir-kafirnya, ada ribuan kafirnya. Nah, ini kelompok teman yang asik main ini, ada salah satu teman yang iseng, ya, iseng. Dia dari jauh lari, teriak, tolong, ada harimau, makan kambing. Akhirnya kompak langsung yang main asik tadi, tiba-tiba kaget kan, melari sambil menyelamatkan kambingnya masing-masing. Mana harimaunya, mana macannya? Ya anak yang iseng tadi akhirnya ya ketawa sendiri. Wah, kalian tak bohongi. Oke, kan guyonan. Nah sudah. Suatu saat anak ini iseng lagi begitu, ya kan? 2 kali temannya dikerjain masih sedikit kenal di baik, ya kan? Masih kenal. Akhirnya bulan-bulan menyelamatkan kambingnya masing-masing. Mana macannya? Gak ada. Kalian tak bohongi. Nah, begitu ketiga kalinya ini benar-benar macan datang dari bawah, ya kan? Macannya datang langsung menerkam kambing dia, ya kan? Dia berlari minta tolong temannya yang sedang asik main. Tolong, ini ada harimau, kambingku habis dimakan. Ya teman-temannya sudah tahu kan? Kita dibohongi lagi nih. Jadi akhirnya habis kambing dia dimakan, diterkam macan. Gara-gara apa? Ya guyonan, bohong tapi guyonan, atau guyonan dari bohong. Akhirnya akan merugikan diri sendiri. Di saat benar-benar serius, orang lain akan menganggapnya bohong atau godaan aja. Gitu. Makanya meskipun itu guyonan, soal bohong, menipu, siasat, urasa. Kadang orang ya bilang begini kan, tinimbang rasanya harus terus terang ayo kian. Nah ini juga kayak disamarkan, seakan-akan mengiyakan, membolehkan orang menyakiti hati orang dengan ucapan. Dan biar itu ada orangnya atau tidak ada orangnya, jika kita menyebutkan sesuatu yang membuat dia tidak senang, apalagi sakit hati, itu masuk kategori riba. Merasa disederhanakan. Iki terus terang beliau tentang rasani mengenai wonge belak-belakan naik, dan justru belak-belakan itu menyakitkan. Ya, itu termasuk riba. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi nomor 2 jadi afat atau dampak lisan yang membahayakan, yaitu mudah berjanji, sumpah meskipun dia tahu bahwa dia itu bohong,
Mestinya barang itu ada, dia sumpah-sumpah tidak ada. Atau barang itu tidak ada, dia sumpah-sumpah ada. Atau dia menyaksikan suatu kejadian, tapi dia mengatakan tidak. Atau tidak menyaksikan, tapi dia jadi saksi, mengatakan iya, menyaksikan. Atau pokoknya itulah, antara iya dan tidak, tapi semua bernilai bohong. Itu juga kafar daripada lisan. Bal bagi ayat puna ihsanuka ila nas fi'lan bila qaulin. Maka lebih baik sayujannya kebaikanmu terhadap sesama itu mending bentuk tindakan aja daripada ucapan. Karena tindakan atau perilaku sikap itu lebih mengena daripada ucapan. Daripada ucapan. Karena ucapan itu masih bisa dinilai mana. Makanya ucapan kan butuh realisasi, kan, butuh pelaksanaan. Tapi perbuatan kan nggak usah nunggu pelaksanaan, harus dilaksanakan. Makanya ketika kita mau berbuat baik, ya kan, menolong orang kan, atau mau memberi sesuatu kepada orang, kalau usah omongan, langsung aja, itu lebih baik. Yang bagi ayakuna ihsanuka ilan nas fi'la bila qaulin. Ya, mending lebih baik banyak berbuat daripada berkata. Fa in tarata ila al-waqti fa iyyaka an tukhlifa illa li ajzid aw daruratin. Nah ini fa in tarata, jika itu terpaksa harus berjanji, harus janji ya, maka ya janji aja lah. Kalau bisa hindari itu bersumpah. Janji lah, pokoknya janji. Tapi jangan lalu diberi bersumpah. Nah, kata insya Allah itu kan biasa. Insya Allah itu sebagai harapan bila mana Allah menghendaki. Tapi berjanji, ya, apalagi sumpah, janji atau bersumpah, bila besok saya kasih. Nah, ini sumpah itu janji juga benar juga. Jadi hati-hati. Itu semua akan muncul dari mulut, dari lisan. Jadi jagalah lisan kita, jangan terlalu mengubah. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna dzalika maqam yang demikian itu min amaratin nifaq, adalah sebagai tanda-tanda orang sifat munafik, sifat nifaq. Nifaq itu sifatnya, munafik itu orangnya yang punya sifat munafik. Wa khaba'ithil akhlaqi, dan sebagai bentuk akhlak yang paling tercela, akhlak yang paling menjijikkan. Khobais itu dari kata hal yang menjijikkan. Jadi gampang mengubah janji tapi tidak pernah tepat, apalagi mudahnya mengucapkan kalimat bila wa bil haq. Nah, apa nek wis berkat terus benar, kecuali memang benar serius dia mengatakan itu dengan yes, pokoknya tenang, tidak ada efek apa-apa kami ucapkan karena bentuk keseriusan, tidak apa-apa. Kalau Nabi bersabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, salasun man kunna fihi fahuwa munafiqun. Ada 3 perkara, barang siapa yang terdapat 3 perkara pada dirinya, maka ia disebut munafik, orang yang munafik. Wa insyaallah wa sholat, meskipun dia ahli puasa, ahli sholat, tekun sholatnya, ya tahajudnya tekun,
sholatnya, puasanya rajin. Jadi man orang idza hadasa kadzaba, ketika ia berbicara banyak bohongnya, pokoknya suka bikin onar. Wa idza wa'ada, dan ketika ia berjanji akhlafa, dia ingkari. Wa idza tumina khana, dan ketika dipercaya dia mengkhianati. Tiga hal ini yang biasa dikenal dengan tanda-tanda orang munafik. Jika di antara tiga atau tiga-tiganya ada pada diri kita, waspada itu, waspadalah. Bismillahirrahmanirrahim. As-salisu, maksudnya ini pocok boyone, artinya bahaya lisannya ketiga. Iku al-ghibatu, menggunjing. Fahfad, maka peliharalah lisanaka, lidahmu, anha, dari ghibah. Wal ghibatu asyaddu min salasina ziniyatan. Ini peringatan. Wal ghibatu, adapun menggibah, menggunjing orang lain, itu asyaddu, lebih dahsyat, lebih berat, lebih pedih, min salasina, daripada 30 apane zaniyatan, zinanya, bil Islami, dalam pandangan Islam. Jadi menghibah orang itu dosanya lebih berat daripada 30 kali berzina. Padahal satu zina aja sudah dosa besar. Lagi bandingannya 30. Nah, bisa kita bayangkan, sekali kita ngerasani dosanya berapa dulu. Kalau kita berzina sekali saja dosanya besar. Zina itu termasuk masuk kategori dosa besar yang ketiga. Musyrik, membunuh itu zina. Insyaallah. Kita masuk kategori dosa besar. Itu pun dikarenakan dengan ghibah, mana 30 kali. 30 kali berbuat zina itu baru sepadan dengan sekali orang melakukan ghibah. Masuk. Gini loh, contohnya gini. Mungkin orang melakukan zina, ya kan? Dia langsung sadar dan merasa ingat terus, menyesal terus. Akhirnya mendorong dia untuk segera bertobat, istighfar, dan menjauhi Tuhan. Dia kan terjadi begitu. Ya, karena semua orang tentu tahu bahwa perbuatan itu perbuatan larangan, dilarang. Ya, tapi jarang orang memandang bahwa ghibah itu sebuah perbuatan dosa besar. Dia itu biasa-biasa saja. Paling istighfar selesai. Nah, paling nanti setelah duduk di situ ngerasani terus subhanallahumma bihamdika, selesai dosa. Kayaknya dipersederhanakan gitu. Direntengin. Sehingga ya itu tadi, nggak butuh bertobat. Sekali menggunjing, besok ulang lagi, setiap kali jatuh di situ ulang lagi. Loh, duduk lagi seperempat jam, korbannya cuma 5. Tonggonya dirasanya tak nyampe 5. Angger wong liwat mesti digunjing. Ya. Dan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Lisanaka anha'i anis sukuti alaiha ridwan wa taqjir. Wal ghibatu asyaddu min salasi zaniyatin fabisah. Warada fil khabar. Ini diterangkan dalam sebuah hadis. Wa
wa ma'nal ghibati. Adapun arti ghibah iki diterangkan ini, yaitu antadzkura hendak engkau menyebut insanan terhadap seseorang bima akan sesuatu yang rohu yang ia tidak suka terhadap sesuatu itu. Kalau sami'ahu andaikan dia mendengarkannya. Nah, itu definisi ghibah. Ghibah adalah manakala engkau menyebutkan sesuatu, menyebut seseorang, ya, sesuatunya orang yang apabila ia mendengarkannya dia tidak suka. Gitu. Itu namanya ghibah. Baik zakar tahu bilaftika au fi kitabika au ramista au asyarta ilaihi bi'ainika au yadika au raksika. Baik tadi menyebut tadi secara lisanmu kalimatmu, dengan terang-terangan kau ucapkan itu sesuatu yang ia tidak sukai, kamu sebut-sebut, ya. Atau dengan tulisanmu, ya ini tulisannya termasuk WA, SMS, masuk ini cara. Atau dengan isyarahmu, ya, mulut gak ngomong, tangan jalan ke HP, jalan ke profil, tapi isyarah tingkahmu itu menandakan, memaksa dia memahami, gitu. Membuat dia tidak enak, tidak menekuk terhadap sikapmu. Entah itu isyarat melalui kedipan mata, atau mungkin dengan lambaian tangan, atau gerakan jari-jari, atau mungkin dengan gerakan kepala. Dan dia tahu dan dia paham apa yang kamu maksud dengan isyarat itu. Dan dengan itulah dia merasa tidak nyaman hatinya. Maka sikap demikian itu termasuk ghibah. Kalian jadi dikira ghibah ini memisahkan. Padahal ini bab Poncoboyo di lisan. Ternyata sampai mengangkat neng tulisan, neng isyarah, neng kedipan mata, ya, neng gerakan tangan. Utawa mana kayak isyarah kayak bapaknya gak seneng nih penampilan seseorang. Mungkin nek mesej kalau wecek gitu lah, kayak menghina itu kan. Tapi orang lain kan paham itu. Kalau ini sih betul sih. Nah itu juga bodoh kalau merasa. Memang kan ini kan untuk nek ngerasa itu pokoknya mesti dari lisan ucapan. Tapi intinya kan ini, intinya ini membuat orang lain gak enak hati. Kan gitu kan? Gak enak hati. Atau membuat orang lain sakit hati karena sesuatu dari kita, baik ucapan atau sikap kita. Gitu. Intinya kan itu. Dan dengan demikian berarti perasaan itu tidak hanya dengan melalui lisan. Orang kalanya itu tulisan, orang kalanya itu isyarat. Kadang orang kan menghina orang lain kan tidak cukup dengan melalui lisan. Sikap saja bisa orang lain merasa terhina. Dengan sikap kita yang acuh tak acuh, seakan-akan tidak peduli, maka orang lain merasa dihinakan dengan sikap kita. Bodoh baik, gue jadi rasanya. Mungkin yang foto jajan ibu ya terus terang nenek kira sesuatu. Karena lebih baik kan. Jadi sikap itu justru membuat orang lebih tersakiti. Walau bintul ghibati, jadi ingat. Adapun pelanggaran ghibah, batas-batas rasani, iku kuluma
segala sesuatu afhamta yang hendak kau pahamkan bihi terhadap sesuatu ghairuka kepada selain engkau. Nuksona muslimin akan kekurangan seorang muslim fi badanihi di dalam fisiknya badannya, atau nasabihi atau keturunannya, atau khalqihi atau khalqihi fisiknya, fi badanihi dalam badannya, nasabihi dan nasabnya, wa khalqihi dan bentuk fisiknya, posturnya, atau fi'lihi atau dalam perbuatannya, atau qawlihi atau dalam ucapannya, atau dinihi atau dalam hal dunianya, atau duniahu atau dalam hal urusan dunianya, hatta fi sawbi hingga tentang pakaiannya, wadari dan rumahnya, wadabati dan kendaraannya, sampai lengkap. Ini kan batas-batas pelanggaran atau definisi yang baik. Segala sesuatu yang kau hendaki untukmu agar orang lain paham maksudmu, bahwa engkau akan menerangkan sesuatu kekurangan orang lain. Jadi sesuatu ini terserah, entah itu berupa ucapan, entah gerakan atau isyarat yang kau maksud agar orang lain mengerti bahwa engkau menerangkan kekurangan orang lain. Nah, yang berkenaan kekurangannya itu baik itu mengenai badannya, bokok rumun, bokok rumun, bokok kurumun, atau apalagi kita menyebutkan aibnya. Entah itu bagian dari badannya kita sebutkan. Andai kan dia mendengar, tentu dia sakit hati, tidak senang. Tentang nasabnya, meskipun itu nasab biasa lah, tapi jangan disebut-sebutkan. Orang tahu kok dia itu memang dia turunan biasa, bukan darah biru paman. Tapi ketika disebut-sebutkan kan orang sakit hati. Al-Khalqi atau khuluqi atau akhlaknya, mungkin itu gitu yang maksudnya. Al-Khalqi atau akhlak. Ucap dulu, wah dikit-dikit. Model berapa malah, model saat sidik beruntung, mokel, jadi enggak. Tadi ya, saya gini ya, pada wae, berarti akhlak. Au fi'lihi atau menerangkan, menyebutkan perbuatannya. Entah itu apa saja yang andaikan dia mendengar, dia nggak suka disebut-sebutkan pekerjaannya. Au qawlihi atau sebagai bentuk ucapannya. Ngomong buatkan dia. Au dinihi au dunyahu. Kamu bicarakan tentang agamanya, kau bicarakan tentang urusan dunianya, sampai hal-hal yang berkenaan dengan pakaian berat. Rumah kediaman dari itu rumah sampai pada kendaraan hari itu. Jadi mulai pakaian dirasani. Andai kan dia dengar nggak suka, makanya nggak usah sih nyebut-nyebut sih model saya ini model bajiran ngomong nggak usah. Orang lain tentu kan merasa tersakiti. Apa nyebut omah, nyebut omah bisa banyak buku yang disebut-sebut, tidak perlu. Kendaraannya, yang ngambil memakai merasa dihinakan. Wah, ini kendaraan, padahal kendaraan itu tua enggak. Bahasanya ini Islamnya ini kendaraan paling kuat.
maksudnya paling kuat menggunakan rasa malu. Terus saya ingin kayak gitu. Guru disebutnya nih bunga kayak kan juga sakit. Mentang-mentang motor dua. Nah itu ya apa? Bahan terbuka betul libur. Maka yang demikian engkau akan jadi orang yang tukang rasani, dolim untuk ya dolim. Fa'in kunta shodiqan meskipun engkau benar, wa in kunta shodiqan walaupun engkau jujur apa nek. Makanya kayak mana mau akuran rasanya yo kayak wonge daripada rasanya terang-terang aja belak-belakan. Ya masuk belak-belakan itu apa yang kau ucapkan justru menyakitkan dia. Itu jenis yang rasani. Nah, berarti dari pengalaman ini orang rasani itu ternyata tidak harus ketika orangnya tidak ada. Meskipun orangnya di depan itu juga sebut rasani. Gibah. Karena kalau sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Inka nabihi ma taqulu faqad kitabatta, wa illam yakun fihi ma taqulu faqad bahatta." Nah, gitu. Andaikan apa yang kau ucapkan itu benar adanya, maka sungguh engkau telah menggibahnya. Andaikan sesuatu yang kau ucapkan itu tidak benar adanya, bohongan, maka sungguh engkau telah buat sesuatu yang dusta. Padahal kalau memfitnah. Wa iyyaka wa dibatal qira'atil mura'in. Gimana? Macamnya contoh-contohnya nih. Wa iyyaka wa maksudnya ketika kita ketemu seorang gibai, dia ketemu kocok, nanti kocoknya dengan proyek, pasti kan bahas tentang proyek, teman. Pas ketemu orang pedagang di pasar, pasti terlatih dari soal mungkin. Nah, pas ketemu orang ahli kiroan, ahli moco baik-baik bacaan. Bagi batul murohina, gibah kepada orang-orang yang ahli baca yang murohin sih pamer. Wa huwa akhbatsu anwa'il ghibah. Yang demikian itu juga paling jijik ghibah. Gini. Tira'il murohin. Contohnya, kalau soal enek wong maca, dia maca dengan lagu yang pasal, lagu-lagu yang indah dan sebagainya. Andai dia itu muroi atau yang pamer, itu urusan dia. Tapi kalau kita ikut mengomentari, apalagi ya sambil mengkoreksi, jadi koreksi itu kesalahan bacaan, itu lebih bahaya. Akhbasu anwa'il ghibah adalah paling jijik jenis ghibah. Ini tidak kayak bacaan itu betul. Memang suaranya enak, tapi bacaan itu salah kabeh. Tajwidnya cek lepas, makhluk huruf masuk. Masih atau tidak itu umpama sing penuti memang yo suara dinak-nakne pamer. Urusan pamer kan urusan dia. Tapi kita yang komentar ini, gitu. Hati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. Rawahu Muslim. Diceritakan oleh Imam Muslim, Abu Dawud dan Tirmidzi dan Nasai wa Ibnu bahwa antara jadi gini. Contohnya gini. Contoh yang tadi bagi batul Qur'an al-Murraqin wa huwa an tafhima al-maqsuda min ghairi tashrih. Contohnya gini. Jika engkau menghendaki untuk memahamkan maksudmu terhadap orang lain tanpa menjelaskan, maksudmu ini jadi jelas nih, ya terangnya secara detail, tapi
kamu memaksa orang untuk memahami. Contohnya ini contohnya. Fatakulu aslahallahu faqad sahani wa qamani ma jarani. Jadi pas ketemu wong itu terus ngomong ini. Semoga ya Gusti Allah kayak hidayah. Dek. Tadi gini. Ngomongin orang-orang kita itu ketemu kaca malah. Semoga guys Gusti Allah ngali hidayah. Nek tong kan berarti kan jelas. Ya, ini orang biasa ya. Semoga guys Gusti Allah ngali hidayah. Orang lain dipaksa untuk memahami. Nah dengan ucapan itu artinya dia ingin orang lain ini paham yang dimaksudnya, yaitu dia bermaksud menyebut seseorang yang menurut pandangan dia saat ini dia mungkin lagi lari, lagi jauh dari Allah, atau lagi gila-gila, biasanya rajin ngaji kok jadi enggak ya. Itu menurut pandangan dia, kenyataannya begitu. Cuma dia langsung ngomong aslahullah, ya Allah, mudah-mudahan Gusti Allah bagus ide. Bahasa itu orang lain itu paham loh. Yang demikian pun ini termasuk ghibah. Hati-hati. Pemanen yang ditakut, pemanen yang ditakut terus terang. Dia kan beritahu ya, nggak dijawab terus terang langsung. Betul-betul Gusti Allah paling hidayah. Dan dalam bahasa ini juga kan orang tanya, di mana tuh lagi apa? Kok dimintakan hidayah? Dan ucapan itu menandakan satu sisi bahwa dia merasa baik daripada kita. Artinya kan mantau itu benar-benar dalam kondisi lalai kita. Ucapan dia itu termasuk muroi, amet dia, nilai ujub. Ada dua nilai berarti dia itu. Jadi hati-hati. Jadi rumputnya gini itu urusan pegawai hati. Nah urusan muroi, ria, sombong, ujub itu kan urusan hati kan. Jadi nek urusan hati itu memang modelnya serba ruwet. Ya. Wa iyyahu fa inna hadza jambun baina khabisaini. Ya, bahwa ucapan itu tadi ternyata mengandung dua makna, dua arti. Ya. Satu al-ghibah idza hasala bi ta'affuf. Ya, bernilai ghibah manakala orang lain dengan ucapan itu paham. Ya, bukan Gusti Allah paling hidayah dewe tanpa diterangkan apa yang terjadi, tapi orang lain paham. Ya, dengan pahamnya orang lain itu berarti itu bernilai ghibah. Ya, nah, siji wal akhir tazkiyatun nafsi wassana 'alaiha. Yang satu dia dengan mengucapkan itu merasa dia lebih baik, bahwa jiwanya lebih mulia, lebih bersih daripada sing ditungakno. Wasana ya alaiha wa takharji wa sholati wa sholati. Walakin in kana maqsuduka min qawlika aslahallahu ta'ala ad-du'a mas'ul lahu bisiri. Nah ini, jadi ini. Andaikan memang maksudmu mengindulane bahwa yang katakan orang-orang ini yang baru tahu. Kamu tahu bahwa Taufik sedang dalam kondisi jauh dari nilai agama, bomo lagi ngeblek. Nah, andaikan kita memang benar-benar ingin mendoakan, saran di sini kita ingat. Doakan secara sirri. Jadi ingat ini. Fad'ulahu fis-sirri. Doakan secara sirri. Supaya juga tidak memaksa orang lain paham juga.
Dengan cara sini. Wah ini teman-teman disababihi meskipun engkau merasa prihatin dengan sebab yang terjadi terhadap kaum muslimin. Jadi memang prihatin ketika ditanya atau ketika kita menyaksikan itu kadang-kala kita ini malah orang ditakoni barang langsung menceritakan. Orangnya ditakon, orangnya ngomong cinta. Jadi gimana? Dan segini ini kan biasa kita, hal yang seperti ini biasa. Dari setelah ngaji ini sedikit dikurangi. Ternyata mungkin tidak bernilai ghibah. Fa'alamatuhu annaka la turidu fadhilatan. Maka artinya ini mendoakannya secara siri, meskipun dalam hati itu ya ikut merasa prihatin terhadap keadaan yang dialami. Tapi cukup kita tampakkan alamat itu, kita tampakkan ya dengan sikap tidak menerangkan, tidak menyebutkan keadaan nyata kepada orang lain. Itu sudah bentuk keprihatinan. Cukup. Wa idharu aibi, dan tidak pula menampakkan aibnya. Terus wa fi idharika wa bi aibi izharu ta'ibihi wa yakfika syajirun an bima. Jadi kita juga hendaknya jangan menampakkan raut wajah yang sekiranya orang lain butuh tanda tanya, loh, ketika tak tahu nih keadaannya itu kok raut wajah itu malah berubah, menggambarkan kesedihan, keprihatinan, dan gitu. Nah itu seharusnya tidak perlu kita lakukan, Andai kan toh memang tidak bisa dihindari, jangan disebutkan, apalagi menyebutkan aibnya atau keadaan yang menimpa. Nah, andaikan nanti kok mau menyelamatkan saudara kita, kemudian sedang doakan secara siri. Wajibika zajrun al-ghibah, cukuplah bagimu untuk terhindar dari ghibah. Apa qaulu ta'ala, firman Allah Ta'ala, cukup dengan pegangan kita firman Allah itu untuk bisa terhindar dari ghibah. Apa ayatnya? Ini wala yataba'ukum ba'dan ayuhibbu ahadukum ayyat walakna fihi maitan fakarituhu. Itu ayat apa ya? Wala yataba'ukum ojo merasani sawah ba'dukum setengah kafe ba'dan terhadap setengah yang lain. Ayuhibbu, apakah senang ahadukum salah satu di antara kalian ayat pula hendak memakan lahma akhihi, daging saudaranya maitan dalam keadaan mentah. Kalian tumuhu, maka kalian pada membencinya. Bapak syarfahakallahu bi akli lahmi maitan. Sungguh Allah telah menyerupakan orang yang ghibah dengan memakan daging pakai mentahnya menjelang. Karena hajidah rokahan kata Zamin Allah alam syafir.